Kali ini gue bakal bahas ayam terbaru dari Aibaso. Jadi halo dan selamat datang di Everson Review, dan ini adalah review gue untuk Aibaso 3T154. Namanya kode banget, tapi itu ada hubungannya sama drivernya. Nanti akan gue jelaskan. Dia menggunakan single dynamic driver dengan harga sekitar 2 jutaan. Dan sebelumnya thank you dulu untuk Indium Indonesia yang udah kirimin review unit ini ke gue untuk di-review dan dibahas. Dan seperti biasa gue akan breakdown review ini mulai dari build fit, frekuensi respons suara, dan juga perbandingannya. Mungkin untuk teman-teman yang belum tahu mengenai Indium Indonesia, mereka adalah distributor resmi bergaransi untuk barang-barang berbagai brand yang masuk ke Indonesia seperti Vio, Moondrop, Aibaso, lalu juga Aune, dan banyak brand lainnya juga. Jadi kalau misalkan penasaran bisa langsung cek aja link di Tokopedia di bawah, di description di bawah. Dan juga gue kasih Instagram Indium Indonesia karena mereka seringkali juga mengadakan giveaway ataupun promo spesial di page Instagramnya. Secara build quality, sebelum build quality gue harus ngomong ukuran dulu sih, karena ini termasuk ayam yang besar banget, bongsor, gede, tebel begini. Tapi ini bukan tipe yang berat, karena kebanyakan bagian housingnya ini sebenarnya dari plastik ini. Dan juga paling ini faceplate pakai aluminium, tulisan Aibaso-nya begini, dan juga si nozzle-nya juga kayak aluminium atau plastik yang chrome colored gini ya. Cuman ini berasa cukup ringan. Mungkin yang unik juga ini banyak juga vent hole-nya. Ada di bagian sini 2, di bagian sini ada 3 juga. Untuk konektornya menggunakan dual pin biasa. Dan kabelnya sendiri sebenarnya kualitasnya bagus. Dia bagian atas ini twisted dan lentur, bagian bawahnya juga braided, rapi, sekali lagi lentur dan non microphonic. Dan untuk jacknya sendiri berasa tebal dan berkualitas bagus. Untuk info, kalian mendapatkan 3,5 single ended dan juga 4,4 balance di packagingnya, tapi cara cabutnya cukup unik. Biasanya kan kita ada suatu bagian yang diklik atau dicabut aja langsung. Nah ini enggak, lu mesti pakai ini, dapetin semacam screw-nya, dapetin screw drivernya begini yang bisa dilepas. Jadi diputar dulu ini screw-nya, lalu kemudian baru dicabut dari sini. Nah, baru ditempel lagi sama yang lain dan dikencangkan kembali. Cukup unik, ini ada semacam alatnya begini, tapi ya buat gue ini lebih secure dan lebih nggak gampang lepas dan juga tetap berasa kualitasnya bagus. Oke, terkait fittingnya sendiri seperti yang diduga, karena dia punya body yang cukup bongsor, jadi gue rasa mungkin setiap orang belum tentu semuanya bisa pakai, karena gue pribadi kan punya kuping yang kecil. Untungnya sebenarnya karena sudut dan juga angle-nya ini agak bagus sebenarnya, jadi untungnya gue bisa pakai kayak gini. Jadi kayak gini nih ya, sebenarnya nyaman-nyaman aja. Cuman mungkin sedikit bagian yang kurang enak adalah karena body bagian belakangnya sini mau nggak mau agak neken ke kuping sini. Dan gue kan kebetulan kupingnya udah kecil, lalu gue pakai kacamata. Jadi bagian sininya yang jepit kacamata gue ini rada ngejepit lagi. Jadi mungkin itu sedikit precaution untuk kalian yang mungkin pakai kacamata juga, mungkin menemui hal yang mirip. Dan kemudian satu yang mau gue protes juga mungkin di bagian ear tipsnya, karena ear tips bawaannya tuh sebenarnya dikasih banyak. Tapi kalau gue pribadi, sekali lagi ini gara-gara hubungan sama bodinya yang bongsor dan angle khususnya ini, kalau gue pribadi pakai ear tips bawaan yang manapun itu gue nggak terlalu cocok, nggak terlalu bisa dapat seal-nya, jadi tipis banget suaranya. Dan agak agak kayak mau keluar gitu loh dari kuping, jadi nggak terlalu bisa stabil di kuping gue. Nah gue kebetulan di sini pakai Akustun AET08. Nah ini bisa bikin diem di kuping gue dengan stabil dan gue bisa menikmati kalau kayak gini. Nah yang gue bilang tadi, karena ada faktor besarnya, walaupun kayak gini nyaman, gue ada waktu sekitar mungkin setelah 2 jaman lebih make, ada sedikit pegel di bagian yang ngejepit antara housing dan juga si kacamata gue ini. Lalu kemudian kita bahas secara teknologi driver. Ini yang buat gue cukup unik. Dibilang kan namanya 3T154. Sebenarnya itu ada hubungan dengan self-developed drivernya dari si Aibaso ini yang menggunakan magnet flux 3 Tesla. Dimana kalau IM biasa, setahu gue kalau nggak salah magnetic fluxnya cuma sekitar 1 Tesla. Dan kemudian dia menggunakan 15,4 mm diaphragm dynamic driver. Jadi ya 15. Jadi 3T154 itu sebenarnya 3 Tesla 15,4 mm driver, dimana itu cukup besar. Buat kalian yang belum tahu, Sennheiser i600 hanya menggunakan 7 mm driver untuk dynamic drivernya, sedangkan ini 2 kali lipatnya lebih di 15,4 mm driver. Nah, apa impactnya ke suara? Buat gue, satu, itu memberikan sensasi
ruangan yang agak luas. Jadi kayak gue dapetin sedikit resonansi ruangan luas, kayak seolah nih ya, lu dengerin ada driver, lalu dia kayak seolah melewati ruangan, lalu baru masuk ke telinga lu. Jadi ada sensasi resonansi suara yang bikin dia bisa membentuk sensasi ruangan di situ. Dan juga ada sedikit efek echoey di bagian bass ataupun di vokalnya yang berasa jadi kayak jadi agak jauh gitu. Jadi bikin sensasinya lumayan luas secara presentasi suara. Kalau kita bahas cara bass-nya dulu, ini bass yang sebenarnya walaupun di advertisement-nya itu adalah strong bass dengan 15,4 mm drivernya dan magnetic flux 3 Tesla-nya ini. Jadi mungkin kalau kalian berharap dapetin bass jeduk gede gitu, sorry untuk mengecewakan kalian, enggak. Bass-nya ini bahkan bisa dibilang mendekati netral by measurement. Dan juga secara telinga gue, walaupun secara measurement-nya juga ya basically itu nggak bukan sesuatu yang bass head banget atau gede-gede banget bassnya. Ini bass yang adaan aja. Jadi bukan tipe yang gede banget atau hilang sama sekali nggak. Kayak tapi ini very well controlled, jedek 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 gitu loh. Jadi kalau misalnya lu dengerin sesuatu yang EDM mungkin bassnya nggak terlalu fulfilling di sini. Tapi bassnya itu ada dan well controlled, dan sebenarnya kalau ngomong dalam sih dalam aja, dan ada sensasi megah sedikit dari driver yang besar dan sensasi echoey-nya tadi. Tapi secara kuantitas bukanlah yang besar-besar banget. Jadi ya kayak simplinya bass yang adaan tapi somehow agak megah. Nah, kita ngomong ke area mid-range and treble di sini karena ini basically jadi agak nyatu di sini, karena kalau misalnya kalian lihat frekuensi responsnya dan juga suaranya sendiri, sebenarnya juga dia lebih fokusin di area upper mid to lower treble, bukan treble ujung tinggi. Jadinya di sini secara upper mid range-nya sendiri, secara vokalnya sendiri, karena memang tidak ada bass yang gede-gede banget dan juga ada fokus upper mid range, jadinya vokalnya di sini lumayan tipis, ditambah emphasize di lower treble di sekitar 5 kHz-an. Jadi bikin suara-suara di sini itu nggak shouty. Kalau buat gue pribadi nggak shouty, at least dengan fit yang tepat. Jadi vokalnya itu tetap clear, cukup maju, dan agak tipis mungkin secara bobotnya. Tapi secara overall detail dan juga artikulasi suara itu cukup jelas di sini. Ditambah dengan sekitar 5 kHz yang bikin itu kan perbatasan antara upper mid to treble area. Jadi kasarnya edge of vocal, bagian kasar-kasarnya atau bagian yang gigitnya vokal itu jelas berasa di sini, dan itu memberikan kejelasan ke setiap kata-kata. Tapi ini bukan tipe yang vokal yang bisa dibilang smooth banget, buat vokalan banget, nyantuy, full bodied. Enggak, ini tipe yang lumayan critical mungkin vokalnya itu jelas. Dan juga kalau mau rada kasar itu berasa agak kasarnya, mau setiap perkataan itu jelas banget. Di sini bahkan salah satu area yang buat gue cukup di-highlight adalah di area vokalnya ini sendiri. Dan itu juga di lower treble-nya, dimana itu lebih, kalau misalkan dengan percussion ini jadi kayak, apa ya, treble-nya itu bukan treble yang ujung di atas sana yang extension-nya naik tinggi, enggak. Tapi di lower treble, di awal-awal treble, nada treble awal. Contohnya ketika, kalau misalkan dengan percussion bukannya dengar bukan dengar cing gitu, tapi lebih dengar ke cerk-cerk-cerknya yang lumayan maju dan lumayan ceprak-cepraknya itu yang lumayan jelas, lumayan clear, dan lumayan forward. Nah, ini kalau misalnya kalian punya sensitivitas di treble bagian sini, di sini mungkin sedikit agak too much untuk beberapa orang, tapi buat at least kalau buat gue pribadi, ini masih bisa gue tolerir. Tapi secara treble extension-nya agak kurang, jadi nggak sampai nada-nada tertinggi banget. Kalau misal dengerin flutes atau dengerin violin yang nada-nada tertinggi itu berasa agak kepotong, bisa agak hilang di bagian ujung-ujung treble-nya. Tapi secara clarity-nya, secara jelasnya nada, ini bagus dari vocal to transition to treble, yang bikin setiap nada-nada dari vokal ataupun piano ataupun gitar, semuanya itu per nada jelas. Nah, di bagian teknikal di sini buat gue agak unik karena basically ini bukan tipe yang bisa dibilang sangat-sangat detail, sangat-sangat clear gimana, tapi lebih ke sensasinya itu. Jadi sensasi echoey, agak kayak sedikit ngegema, ditambah sensasi luas, almost megah tadi, bikin ayam ini punya sensasi ruangan yang cukup spesial buat gue. Cuman memang secara detail aja dia mungkin detailnya selevel kayak EA500 lah, mungkin harga 1 jutaan. Cuman ini punya sensasi yang lebih luas dan clarity vokal yang cukup unik di sini.
Oke, secara perbandingan ini kan di single dynamic driver di harga 2,5 jutaan. Mungkin gue bandingin sama Kato aja lah, salah satu mass favorite di harga sekitar 2,7 juta, jadi nambah 200 ribu lagi. Nah, buat gue tetap Moondrop Kato itu adalah salah satu IM yang very easy to like karena dia bassnya dapet, vokalnya cukup smooth, treble-nya sebenarnya nggak tinggi-tinggi amat, tapi at least ceringnya juga dapat lah. Dan secara detail juga lumayan. Nah, gue bisa bilang Kato mungkin lebih gampang disukai untuk kebanyakan orang karena secara suara full bodied lebih ada, terutama di bagian bassnya, dan vokalnya itu punya something yang sweeter dengan somehow fittingnya juga lebih gampang orang terima rasanya untuk Moondrop Kato. Tapi si iBasso 3T154 ini punya sensasi tadi yang gue bilang, sensasi ruangan yang cukup unik, cukup luas, dan vokal yang clear yang buat gue walaupun lebih dry mungkin kalau dibandingkan Moondrop Kato yang lebih smooth gitu, di sini lebih kering sedikit sensasinya. Tapi sensasi kalau misalnya dengerin gitar ataupun piano, pernadanya bisa lebih jelas di si iBasso 3T154 ini. Jadi dia menawarkan sesuatu yang bisa dibilang agak spesial, bukan untuk semua orang mungkin, tapi ada niche-nya di sini tersendiri. Nah, Indian, apakah IM ini layak dibeli atau layak dicoba? Dan buat gue pribadi, IM ini mungkin gue rasa tidak untuk semua orang. Salah satu utamanya sebenarnya lebih ke fitnya, karena gue cobain pertama kali pakai airtips bawaan yang manapun itu agak susah ngefitnya, dan kalau nggak ngefit ya lu nggak dapetin sensasi bass ataupun sensasi megahnya tadi. Yang kedua, gue rasa secara suaranya itu pun sendiri dia almost neutral, dia nyaris netral, tapi nggak juga gitu, karena dia masih punya emphasize di area upper mid to lower treble yang lumayan prominent, bikin agak dry sensasinya, tapi memang dia punya sensasi lumayan megah karena gua rasa besarnya driver dan juga sensasi resonansi dari housingnya ini sendiri yang bikin dia cukup unik. Jadi gue bisa bilang IM ini itu patut dicoba kalau lu punya kesempatan, dan mungkin lu bisa suka banget karena ini sensasinya cukup berbeda dari yang lain. Tapi kalau misalnya pun gue pilih beli gitu atau gue pilih punya, gue bakal kayak ngomong IM ini sebagai a bit secondary IM, bukan main IM. Main IM-nya mungkin lebih gampang direkomendasi untuk semacam Soundram SR5 atau si Moondrop Kato yang lebih gampang diterima banyak orang. Yang ini untuk sensasi spesial yang mungkin yang gue rasa nggak ada di budget sekitar seginian. Jadi gitu aja yang gue bisa bilang untuk si iBasso 3T154 ini. Bukanlah yang the best di harganya, tapi definitely unik dan patut dicoba. Gitu aja. Thank you for watching and see you next time. Bye-bye.